Halo sahabat Jari Plawices. Kalian belum pernah lihat ya Daniel Dubov bermain seperti Mikhail Tal. Taktikal yang dilakukannya sangat brutal teman-teman. Saat melawan Pavel Eljanov, London System diperlihatkan di papan. Pertandingan ini berlangsung Mr. Boji Invitation 2022. Saksikan teman-teman, siapkan konsentrasi tinggi, saya akan menganalisis jalannya pertandingan, ambil ilmunya. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Plawices, jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Pavel Eljanov memegang buah putih dan memulai dengan pion D4. Daniel Dubov membalas kuda F6. Putih kuda F3 dan Daniel Dubov pion E6. Teman-teman perhatikan, setelah putih mengeluarkan gajah ke F4, Daniel Dubov melakukan langkah. Ini pembukaan London System teman-teman, tetapi langkah dia berbeda, kuda ke D5. Biasanya London System itu identik dengan, kita kembali sebentar, pion ke C5. Langkah rumusan tidak dilakukan oleh Daniel Dubov, melainkan kuda ke D5. Kita lihat perbandingannya teman-teman. Apa tujuan Dubov di sini? Dia menaikkan pion F2 langkah, berharap agar bisa mengancam gajah. Di sini Pavel mengantisipasi dengan pion E3. Lalu hitam, gajah E7, persiapan rokade sayap raja. Lalu putih mengancam kuda. Di sini Daniel Dubov menurunkan kuda ke F6. Langkah berikutnya putih menaikkan kuda ke C3. Next, setelah terjadi rokade sayap raja dilakukan oleh Daniel Dubov dan putih menaikkan menteri ke C2. Ada langkah krusial teman-teman, walaupun kecil, terlihat gajah mengepin posisi raja. Putih melakukan rokade sayap menteri dan gajah pukul kuda. Pavel Eljanov memukul gajah dengan menteri bukan dengan pion. Langkah berikutnya Daniel Dubov. Dengan kondisi seperti ini, putih terlihat seperti unggul teman-teman karena perwiranya lebih aktif. Tetapi dia melancarkan serangan melalui pion, memberikan pion secara gratis. Hal ini diabaikan oleh Pavel. Apabila kita beranggapan pion pukul pion, maka Daniel Dubov akan menjalankan aksinya seperti ini. Kuda ke D5 mengancam menteri. Jelas sekaligus juga melindungi pion yang ada di C7. Karena menteri diancam, lalu mundur ke C2, lalu gajah ditempatkan ke B7. Sangat unggul hitam dengan kondisi seperti ini teman-teman. Diagonal gajah dapat sangat aktif berperan. Apabila pion A juga dinaikkan, benteng akan menguasai jalur A. Maka dari itu, Pavel Eljanov tidak mengambil langkah memukul pion gratisan. Kita kembali. Di sini Pavel tidak memakan pion tetapi menaikkan pion ke D5, mengajak pertukaran pion. Daniel Dubov membalas, membendung pergerakan pion, dan terjadi pertukaran pion. Daniel Dubov tidak memukul pion teman-teman, tetapi terus memberikan pion secara gratisan mengancam menteri. Menteri mundur ke C2. Berandai sementara, kembali lagi kita. Apabila menteri memukul pion, maka jelas di sini Daniel Dubov punya langkah. Pion A5. Menteri mundur ke C3, lalu kuda mengancam. Menteri mundur ke C2. Dan teman-teman perhatikan, gajah memukul pion sekaligus juga mengambil diagonal. Hal ini sangat berbahaya bagi putih, karena perwira yang dimiliki oleh hitam sudah aktif ke depan apabila benteng nanti ditempatkan ke jalur B. Kita kembali. Pavel Eljanov menurunkan menterinya ke C2, mengancam posisi pion, lalu hitam kuda ke A6, dan di sini putih kuda ke D4, mengancam pion yang ada di F5. Hitam kuda C5, mengancam pion yang ada di E6, lalu putih gajah ke E2. Kita kembali sebentar teman-teman. Apabila kalian bertanya kenapa menteri tidak pukul pion yang ada di F5, itu terlihat gratisan. Apabila itu dipukul, maka jelas hitam akan menempatkan menterinya ke E8 yang tujuannya nanti ke A4. Posisi putih sangat berbahaya bila itu terjadi. Oke teman-teman, kita lanjutkan seperti partai aslinya. Di sini putih menaikkan gajah ke E2 agar benteng bisa sinkron ya, menjaga satu dengan lainnya. Lalu hitam menaikkan kuda ke E4.
putih, kuda ke C6, mengancam menteri, menteri ditempatkan ke F6, mengancam pion 2 kali. Pion dinaikkan 1 langkah, mengancam benteng dan benteng bergeser. Lalu di sini Pavel Eljanov menurunkan kembali kuda ke B4. Gajah ditempatkan ke E6. Pion itu akan hangus, teman-teman. Setelah putih berusaha untuk melindungi pion yang ada di E7, mudah saja gajah mengancam langsung posisi kuda. Kuda harus mundur ke D4. Giliran benteng sekarang untuk memakan pion. Langkah berikutnya putih menggeser raja ke B1, lalu hitam mengepin posisi raja benteng ke jalur B. Tidak nyaman, maka dari itu Pavel menggeser kembali rajanya ke A1. Selanjutnya, serangan dilancarkan oleh Danil Dubov. Luar biasa, teman-teman. Apa itu langkah kedepannya dengan kondisi seperti ini? Terlihat seperti berimbang, tetapi tidak. Hitam sangat unggul di sini. Apabila ataupun dengan kondisi sekarang ini, dia melangkahkan pion F4, mengancam gajah. Putih mengetahui dia memukulnya dengan pion. Karena apabila pion tersebut dipukul dengan gajah, maka ini akan terjadi. Kalian perhatikan, teman-teman. Gajah, kuda akan pukul pion yang ada di F2, mengambil pertukaran kualitas. Maka dari itu putih pukul pion dengan pion. Langkah berikutnya Danil Dubov mengeluarkan gajah ke A4, mengancam menteri dan pertukaran kualitas. Apabila kalian berandai, kenapa tidak tutup dengan pion? Ini yang akan terjadi, teman-teman. Pion akan langsung dipukul oleh gajah, gajah dipukul oleh pion, dan pion dipukul oleh kuda. Posisi skak, raja harus naik ke A2. Langkah berikutnya hitam dengan kondisi seperti ini, jelas. Kuda memakan kuda dan posisi menteri terancam. Benteng juga menguasai jalur B. Menteri naik ke D3 dan pion dinaikkan ke D5 agar menteri bisa ditempatkan ke A6. Menteri coba menutup, tetapi ada kuda posisi skak. Yaps, kuda dipukul dengan menteri. Bila kalian berpikiran seperti itu, jelas benteng pukul gajah dan posisi skak. Ditutup dengan benteng, maka menteri posisi skak kembali ke A6. Ditutup dengan menteri, jelas teman-teman, benteng pukul benteng skak, raja mundur ke A1, menteri pukul menteri, dan skak mat tidak terhindarkan. Sangat jelas penjelasan yang saya sampaikan, teman-teman. Ambil pelajaran pentingnya. Kita kembali ke partai aslinya. Yaps, di sini tidak ditutup dengan pion, melainkan menteri mundur ke C1, cari aman, teman-teman. Langsung saja Danil Dubov memukul benteng pertukaran kualitas. Lalu gajah dipukul dengan benteng kembali. Apa langkah berikutnya dengan kondisi seperti ini? Yaps, Danil Dubov menempatkan kuda ke A4, mengancam pion B2. Pion tersebut diancam 2 kali. Langkah putih, menurunkan kuda, menghambat posisi benteng. Tetapi ada langkah brilian berikutnya dari hitam. Apa itu? Yaps, kuda G3. Benteng bisa aktif untuk mengancam gajah. Kuda dipukul oleh pion, benteng memukul gajah. Mengancam pion B2 3 kali. Apakah pertandingan ini dilanjutkan oleh Pavel Eljanov? Tidak, teman-teman, dia menyerah. Kenapa menyerah? Saya akan jalankan. Dengan posisi pion B2 diancam 3 kali oleh kuda, oleh benteng, oleh menteri. Apa yang bisa dilakukan? Hanya bisa pasrah menerima serangan yang sangat brutal dilakukan oleh hitam. Kita berandai apabila benteng bergeser, mengajak pertukaran, dan jelas, teman, pion ini akan dimamam dengan lezatnya oleh benteng. Ada ancaman open skak. Benteng bisa bergeser untuk mengincar menteri putih. Saya akan lanjutkan. Selagi saya melanjutkan, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe dan mampir di channel ini. Jangan lupa tombol subscribe-nya bagi yang belum, dan yang bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.